Assalamualaikum, good morning everyone. Sekarang kita masuk ke bab iklan, di mana bab iklan ini merupakan bab 2 setelah 2 pekan kita tidak bertatap muka ya di dunia maya atau di apa namanya itu Zoom atau di Google Meet. Kita masuk ke bab 2 yang kondisinya itu sebetulnya sudah agak telat ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pemahaman iklan, slogan dan poster. Lalu selanjutnya mengenai informasi penting dalam iklan, slogan dan poster. Yang poin C menyimpulkan isi iklan, slogan dan poster. Poin D pola penyajian dan ciri kebahasaan iklan, slogan dan poster. Yang terakhir adalah penyajian iklan, slogan dan poster. Sekarang kita akan masuk ke pemahaman atau definisi dari iklan. Kalau kalian bisa sambil membuka buku e-book yang pernah ibu belikan, itu di sana ada di halaman 27, bisa dilihat ada pemahaman mengenai pengertian fungsi dari iklan, slogan atau poster ya. Di sana menerangkan bahwasanya sebuah iklan itu merupakan bagian dari industri berskala besar, di mana iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan yang ada dalam sebuah instansi. Ibu matikan dulu ini ya. Oke. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri. Sebelum ke ciri-ciri, Ibu akan membahas dulu mengenai sebuah iklan biasanya digunakan oleh siapa saja gitu ya. Nah, di sini ada 4 ya, di halaman 29 nanti kalian bisa cari di e-book yang sudah Ibu berikan. Itu ada bagi perusahaan iklan sangat berfungsi untuk bisnis komersial mereka, di mana untuk menjual barang atau jasa. Lalu bagi dunia perkantoran, iklan juga sangat berguna untuk mendapatkan karyawan. Lalu yang selanjutnya bagi pemerintah, iklan sangat berfungsi juga untuk menyebarkan informasi dan memberikan sebuah layanan kepada masyarakat. Selanjutnya bagi orang perorangan atau lebih ke individu, iklan juga berfungsi untuk membeli atau menjual barang pribadi. Seperti kalau kita berjualan baju ya, lalu tas. Nah, itu tidak dari pasar besar tapi dari perorangan. Itu masuknya ke bagi perorangan yang diperuntukkan fungsi iklan ya. Lalu selanjutnya, slogan apa sih? Nah, di dalam slogan ini kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman mengenai perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Slogan di sini adalah prinsip utama gitu ya. Biasanya disebut dengan prinsip utama, di mana prinsip utama itu ada dalam sebuah organisasi atau usaha atau kondisinya itu partai semisal ya. Itu merupakan sebuah landasan utama bagi komunitas tertentu. Itu bisa diartikan atau didefinisikan dari makna slogan ya. Lalu slogan juga sering dibilang, kalau kata orang mah, moto gitu ya. Biasanya kan kalau SCTP motonya apa? Pasti kan satu untuk semua. Nah, itu slogannya gitu ya. Jadi untuk satu kondisi, di mana kondisi tersebut merupakan sebuah ciri ya, ciri khas dari sebuah instansi atau ciri khas dari sebuah prinsip dalam organisasi tertentu, itu dalam slogan ya. Selanjutnya kalau poster. Nah, untuk poster adalah plakat ya. Plakat itu apa? Plakat itu adanya kata, adanya gambar yang disatukan dalam sebuah desain. Nah, gambar yang dipajang di tempat-tempat umum, poster hampir sama dengan iklan gitu ya. Cuman bedanya kalau poster ini tidak bergerak. Jadi
seperti kita memberikan sebuah gambaran terhadap sesuatu hal. Nah, itu dalam poster. Kalau dalam iklan kan biasanya ada situasi bergerak atau suara gitu ya. Kalau poster tidak, hanya menampilkan gambar dan kata gitu ya. Nah, gunanya apa sih? Untuk poster ini biasanya untuk bisa memberitahukan informasi kepada orang lain ya, agar lebih menarik bacanya orang lain terhadap situasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat gitu ya. Seperti buanglah sampah pada tempatnya. Kalau hanya kata-kata saja itu mungkin dianggapnya nggak terlalu ini ya, tapi kalau bisa semisal dikasih gambar atau dikasih warna, itu mungkin agak lebih mencolok untuk orang lihat gitu ya. Itu untuk poster. Selanjutnya ada unsur-unsur iklan, slogan, dan poster ya. Di sini unsur-unsur merupakan mau unsur iklan itu adalah sifatnya persuasif ya, atau persuasif di sini adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi. Lalu kalau posternya itu sama, yang menjadi persuasifnya apa? Kata-katanya. Kalau dari slogan ya, kalau poster kan kata-kata dan si apa namanya itu gambar. Kalau di poster biasanya hanya berupa kata-kata saja ya. Slogan, kalau di slogan itu biasanya berupa kata-kata saja. Kalau berupa poster itu yang persuasifnya itu kata dan gambar gitu ya. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri sekarang. Untuk ciri-ciri di sini ada ciri-ciri iklan dulu ya. Nah, ini untuk ciri-ciri iklan. Yang pertama komunikatif dan informatif. Yang kedua objeknya dan objektif dan jujur ya. Jadi walaupun kondisinya namanya iklan ini sesuatu yang sifatnya mempengaruhi, tapi mempengaruhi di sini harus adanya sesuatu yang objektif dan jujur gitu ya. Lalu ciri-ciri iklan yang ketiga itu adalah singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami gitu ya. Itu untuk iklan. Jadi tidak bisa kalau untuk iklan itu bertele-tele. Lalu selanjutnya tidak menyinggung pihak lain. Jadi jangan sampai mengandung unsur dan sara gitu ya, atau sampai kita membuat sesuatu hal yang kondisinya itu menjadi pertengkaran gitu ya. Jadi tidak boleh menyinggung, hanya fokus kepada sesuatu hal yang akan kita informasikan terhadap iklan itu kepada masyarakat ya. Lalu yang ketiga adalah menarik perhatian khalayak. Untuk menarik perhatian khalayak ini dibutuhkan sebuah kreativitas. Nah, kreativitas ini yang biasanya menjadikan orang menjadi ingin membuat sesuatu hal yang namanya matanya tertuju ke layar itu gitu ya. Lalu untuk ciri-ciri slogan. Untuk ciri-ciri slogan di sini kalimatnya harus menarik. Lalu kalimatnya harus pendek dan kalimatnya mudah dipahami, dan kalimatnya menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Jadi dalam satu kalimat itu memuat makna banyak gitu. Itu untuk slogan. Dan yang terakhir cirinya itu kalimatnya bersifat persuasif, singkat, dan jelas ya. Jadi persuasif di sini sudah Ibu jelaskan tadi bahwasanya harus sifatnya mengajak, harus singkat, dan harus jelas. Jangan sampai kita bertele-tele membuat slogan sampai satu paragraf, nggak boleh gitu ya. Lalu selanjutnya ciri-ciri poster ya. Untuk ciri-ciri poster di sini desain grafis teks poster membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Jadi kita ingin membuat poster, jangan sampai kertasnya secuil gitu ya. Jadi harus kertasnya yang besar dan mudah dilihat atau ditempel di tempat umum gitu ya. Lalu yang kedua cirinya itu poster bisa ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Jadi untuk poster ini biasanya ditempatkan di tempat umum yang ramai ya. Gunanya apa? Untuk menarik perhatian orang. Lalu yang ketiga, poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat ya. Yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang kelima, poster menunjukkan gambar. Yang keenam, poster dapat dibaca sambil
lalu gitu ya. Lalu yang ketujuh, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun gitu ya. Jadi kalau semisal nanti kalian bisa menemukan contoh poster di buku e-book yang ibu berikan, itu banyak sekali. Ada tentang pajak, ada tentang laundry gitu ya. Itu contoh-contoh poster, itu banyak sekali, dilihat di halaman 32 ada ya. Bisa kalian buka sambil nanti kalian memberikan apa namanya itu, lebih ke rangkuman ya untuk catatan kalian. Nah, selanjutnya ibu akan menerangkan mengenai jenis iklan, slogan, dan poster. Untuk iklan, slogan, dan poster ini ya ada berdasarkan sifatnya dulu. Untuk jenis iklan, sifatnya itu adalah niaga atau non niaga gitu ya. Jadi kalau niaga ini biasanya sifatnya komersial ya, jadi lebih ke bisnis. Kalau non niaga itu biasanya lebih ke pemberitahuan saja gitu ya. Lalu berdasarkan tujuannya, ada penawaran dan permintaan. Kalau penawaran biasanya lebih ke menjual, kalau permintaan biasanya untuk dipatuhi gitu ya. Terus berdasarkan ruang, iklan baris dan iklan kolom ya. Kalau iklan baris biasanya kita temukan di sebuah koran tentang rumah dijual atau lowongan kerja. Nah, kalau iklan kolom itu biasanya lebih ke apa ya, sesuatu yang penting untuk alamat si orang hilang semisal gitu ya, atau apa gitu ya. Jadi berupa dikolomin gitu kalau untuk berdasarkan ruang. Lalu untuk jenis slogan ini ada slogan lingkungan hidup, ada slogan pendidikan, ada slogan kesehatan, dan slogan motivasi. Jadi slogan ini banyak ya mencakupnya, tidak hanya satu aspek, tapi banyak sekali. Itu bisa ditentukan atau diinikan dari kita lihat bagaimana caranya orang itu untuk bisa memberikan sebuah apa ya, sebuah paradigma terkait kata-kata yang terekam dalam slogan tersebut ya. Setelah kita memahami slogan itu akan bisa masuk ke jenis slogan mana ya. Selanjutnya jenis poster. Kalau poster ini ada 4 jenisnya. Yang pertama poster niaga, yang kedua poster penerangan, yang ketiga poster pendidikan, yang keempat poster kegiatan. Untuk poster niaga biasanya yang pasti berbentuk dengan poster yang sifatnya komersil atau jual beli ya. Untuk poster pendidikan biasanya untuk menginformasikan atau lebih ke seperti apa ya, pedoman hidup gitu, untuk seorang pendidikan itu seperti apa, seorang pendidik itu seperti apa. Lalu poster penerangan biasanya lebih ke menerangkan sesuatu hal, sifatnya itu umum, seperti dari pemerintah kah gitu, ingin menerangkan apa gitu. Terus poster kegiatan biasanya kita temukan di kondisi yang seperti jalan santai dibuat poster, nah itu boleh ya. Nah, lalu ini informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster ya. Ada apa saja sih untuk langkah-langkah menemukan informasi yang penting dalam iklan ya. Kita yang pertama kita harus lakukan adalah mengamati iklan dulu dengan seksama ya. Lalu menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Setelah itu mencatat pokok-pokok isi iklan gitu ya. Jadi ini langkah-langkah untuk menentukan informasi dalam iklan agar kita bisa menemukan sesuatu hal yang sifatnya hikmah yang diambil dari iklan tersebut gitu ya. Selanjutnya langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan. Bagaimana kita bisa cari? Satu, mengamati kata-kata, tulisan atau suara dalam slogan tersebut. Lalu yang kedua, menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi slogan tersebut apa. Selanjutnya menentukan atau menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan tersebut ya. Jadi itu untuk slogan. Sekarang untuk langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster apa? Nah sama, ada tinggal 3 langkah juga. Yang pertama mengamati gambar dan tulisan dalam poster, lalu menganalisis tujuan, jenis, penjelasan, dan fungsi poster itu seperti apa.
Lalu yang terakhir, menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, penjelasan, dan fungsi poster. Gitu ya. Nah, sekarang ini adalah sebuah simpulan isi iklan, slogan, dan poster ya. Kalian bisa membaca sendiri dari layar yang kalian dapat ya, bagaimana cara menyimpulkan isi iklan, bagaimana cara menyimpulkan isi slogan, bagaimana menyimpulkan isi poster gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pola penyajian dan ciri kebahasan iklan, slogan, dan poster ya. Nah, ini untuk pola penyajiannya, boleh disimak terlebih dahulu ya. Nah, sebelum ke penyajian ya, di sini juga Ibu ingin menerangkan bahwasanya ada penyimpulkan informasi iklan ya. Sebelum ke sini gitu, Ibu akan memberitahukan sebuah unsur-unsur iklan ya, yang terdapat dalam halaman 33 yang ada di link buku yang kalian sudah pegang ya. Nanti kalian bisa lihat di sana ada 6 unsur ya yang ada dalam sebuah iklan ya. Yang pertama adanya sumber, yang kedua adanya pesan, yang ketiga adanya media, yang keempat adanya penerima, yang kelima adanya efek, yang keenam adanya umpan balik ya. Jadi kondisi di sini kita akan mengetahui apa sih yang menjadi latar belakang unsur-unsur pembentuk iklan. Jadi kalian nanti catat dan rangkum di halaman 33 ya sampai 34. Selanjutnya ada juga yang dimaksud dengan klasifikasi gitu ya. Klasifikasi dari iklan ya. Itu ada iklan strategis namanya, ada iklan taktis ya. Kalau strategis di sini digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Nah, untuk pembangunan merek atau citra positif suatu perusahaan di sini kita membutuhkan sebuah iklan jenisnya iklan strategis ya, yang dimana itu bisa membuat orang lebih menjadi tahu nama benda tersebut, mereknya, daripada nama barangnya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah iklan taktis. Untuk iklan taktis di sini adalah dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu ya. Jadi pada umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek dan menerima dan memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama, seperti promo-promo ya. Seperti kalau kita lihat di Shopee ada promo yang 88 gitu ya. Nah, itu memacu konsumen untuk menggerakkan dia bertransaksi secara langsung pada hari itu juga. Nah, itu dimasukkan ke iklan taktis ya. Oke. Nah, berdasarkan fungsinya juga itu ada 2 ya. Fungsinya di sini ada fungsi informasional dan ada fungsi transformasional ya. Apa yang disebut dengan informasional adalah iklan yang memberitahukan kepada konsumen terhadap karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Kalau untuk transformasional, iklan berusaha untuk merubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik membaca, atau mencapai sukses ya. Jadi ini kalian nanti lihat dulu saja sebelum ke bagaimana cara kaidah atau strukturnya ya. Nah, jadi nanti kalian lihat ya di halaman tugasnya halaman 34 ya. Salah. Dari sini. Dari halaman 30 poin A ya. Lalu halaman 32 ya. Lalu halaman 33 ya. Itu kalian kerjakan. Dan satu lagi, ini boleh di print kalau memang semisal
kondisi gambarnya itu menyulitkan ya. Jadi kalian tidak usah merasa terbebani ya. Jadi itunya ada nomor 39. Jadi ibu ulang ya untuk tugas ya. Ibu ulang untuk tugas, kalian mengerjakan halaman 30 ya. Kegiatan 21 ya. Ibu inikan dulu ya. Nah, yang ini kalian kerjakan. Lalu selanjutnya yang harus kalian kerjakan lagi ini halaman 32 ya. Kegiatan 22 ya. Dan ini sampai sini kalian kerjakan ya. Selanjutnya nah, ini yang harus kalian kerjakan kegiatan 24 ya sampai salah tidak, bukan halaman ini ya, salah, ibu ralat sampai yang ini kegiatan 25. Nah, kegiatan 25 sampai sini. Nah, sampai sini ya. Jadi 3 kegiatan yang harus kalian kerjakan. Ibu ulang ya. Yang pertama ini ya, yang kedua ini kegiatan 22 halaman 32 ya. Lalu halaman yang selanjutnya kalian kegiatan 25 ya. 25 ini sampai sini ya. Oke, itu mungkin yang bisa ibu sampaikan untuk kondisi pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakannya tepat waktu, dikumpulkan minggu depan ya ketika kalian bertemu dengan ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone.